Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri bersambung. Kiriman dan ditulis langsung oleh Neno Kristiandinelis dengan judul Misteri Hutan Karyau bagian yang ke-9. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kak Raffi bersama istri juga Ibu Rianta mempersiapkan segala sesuatunya untuk tentunya menyelamatkan Kak Raffi. Memang agak repot sebenarnya menyiapkan semuanya, karena benar-benar dia adalah awam dalam masalah seperti ini. Tapi karena tepat jam 12 siang seseorang yang nantinya akan membantu menulisi semua kisah kami datang, maka kami cukup terbantu karena dia lumayan mengerti juga dengan hal-hal yang bersifat mistik, namun tidak untuk menguak dunia mistik. Baiklah, saya rasa semuanya sudah lengkap. Ucap Ibu Rianta puas setelah kini jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Ibu yakin kalau masih ada yang kurang, kita masih punya waktu untuk mempersiapkannya. Iya, aku rasa sudah cukup. Sekarang sebaiknya kita pergunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Pungkas Ibu Rianta menyarankan. Iya, Ibu Rianta benar. Kita harus menggunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Timpal Kak Raffi sembari memeluk aku dan putri kami dengan penuh kasih sayang. Beberapa jam kemudian, saat kami sudah puas mencurahkan segalanya, Kak Raffi mulai mendekati temannya yang datang tadi untuk menceritakan semuanya dari awal hingga saat ini. Sedangkan aku sengaja mendekati Ibu Rianta untuk menanyakan sesuatu yang terasa masih janggal dipikirkan. Maaf, kalau tidak salah ibu tadi bilang pernah mengatakan jika semua ini terjadi karena salahku. Maksudnya itu apa ya, Bu? Tanyaku memulai. Dulu, nenek kamu juga memiliki san yang dedas dalam raganya. Dan sialnya, beliau pernah berurusan dengan Karyau. Nah, sejak saat itulah terjadi permusuhan antara Karyau dan keturunan kalian. Dan karena yang mewarisi san yang dedas dari nenekmu itu adalah kamu, maka secara tidak langsung, kamu pun jadi terlibat dalam permusuhan ini. Dan secara tidak langsung pula, Karyau sendirilah yang dulu berusaha mempengaruhi siapapun yang dekat dengan hidup kamu, agar bisa diperdaya oleh Karyau. Bahkan termasuk mempengaruhi Raffi yang saat itu berstatus pacar kamu, agar tergila-gila dengan ilmu kesaktian. Jelas Ibu Rianta menerangkan. Ya ampun, aku kan tidak tahu apa-apa, Bu. Kenapa jadi aku yang harus menanggung permusuhan itu? Sentakku tak terima. Ya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu urusan keturunan kalian. Aku tidak bisa terlalu jauh ikut-ikutan dalam masalah yang seperti itu. Tapi, ibu bisa membantu saya agar menghapus permusuhan itu kan? Aku akan coba. Tapi, tunggu dulu. Ibu Rianta terlihat panik dan seakan baru saja teringat sesuatu. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan tak kalah kagetnya juga. Astaga, Heavy. Aku lupa memasang satu lagi persyaratan untuk Raffi. Sentak Ibu Rianta sembari bangkit berdiri. Jadi maksud ibu, persyaratan untuk Kak Raffi yang kita siapkan tadi masih ada yang kurang? Tanyaku lagi memastikan. Iya, dan ini cukup sulit dicari. Ini ada hanya di daerah Kabupaten Barito Timur saja, yaitu di Liang Saragi. Saut Ibu Rianta dengan wajah tegang. Kalau begitu, ayo kita ambil sekarang. Sentak Kak Raffi ikut-ikutan, yang ternyata sejak tadi diam-diam ikut menyimak pembicaraan kami, walaupun ia sedang sibuk bersama teman penulisnya. Itulah masalahnya. Kita tidak akan punya cukup waktu untuk mengambilnya. Saut Ibu Rianta lagi dengan wajah yang semakin tegang saja. Aduh, kalau itu bagaimana dong? Tanyaku kalut. Apa boleh buat, kita sama-sama berharap saja agar mereka yang menjemput Raffi nanti tidak menyadarinya. Saut Ibu Rianta pasrah. Memang bisa. Iya, siapa tahu saja bisa. Namanya juga usaha kan? Ibu Rianta lagi tak mau ambil pusing. Wah,
Tidak bisa begitu, Bu. Aku tidak mau nanti masalah ini akan merugikan kalian, terutama anak dan istriku. Sentak Kak Raffi keberatan. Kita tidak boleh setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah ini. Sambungnya lagi dengan nada tinggi. Ya, habis bagaimana lagi? Siapa di antara kita yang bisa terbang secepat kilat ke sana? Tidak ada kan? Sentak Ibu Rianta juga, yang kini sudah mulai tak berdaya lagi. Benar juga sih. Tapi Aku kini jadi ikut-ikutan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Terserahlah, pusing saya. Ucap Kak Raffi putus asa sembari mengembaskan tubuhnya ke atas kursi. kok kakak jadi nyerah gitu sih? Berusaha dong. Celetukku sewot karena melihat tak ada seorang pun dari mereka yang ingin serius berjuang untuk melengkapi kekurangan itu. Ya berusaha gimana lagi? Siapa yang bisa pergi ke Liang Saragi dan kembali hanya dalam waktu 5 jam? Mustahil itu, saut Kak Raffi dengan nada yang semakin pasrah lagi. Sial, kenapa kalian jadi putus asa begini sih? Sentakku lagi semakin emosi dan sesekali juga melirik ke arah si penulis teman Kak Raffi yang sejak tadi berdiam diri dan tidak tampak ikut-ikutan panik seperti kami. Dan karena merasa sedang diperhatikan, akhirnya si penulis itu sadar dan mulai mendekatiku. Terlihat dari isyarat matanya kalau ia ingin berbicara denganku secara 4 mata di ruang depan. Bagaimana menurut kakak? Tanyaku padanya ketika kami berdua kini sudah agak jauh dari Ibu Rianta dan Kak Raffi. Sebaiknya kamu tunggu saja kakek kalian datang. Masalah ini benar-benar rumit, sautnya menjelaskan. Rumit? Rumit bagaimana sih kak? Tanyaku lagi tak mengerti. Sukar saya jelaskan, tapi saya yakin nanti mata kamu akan terbuka untuk melihat semua kebenarannya. Sautnya lagi sembari tersenyum tipis. Aduh, aku jadi semakin tidak mengerti nih. Sabar dan jangan panik. Tetaplah tenang dan jangan lupakan kekuasaan Tuhan. Berserahlah kepadanya. Ucapnya sembari menepuk-nepuk pundakku. Dan kalian juga jangan... Wah, sedang ngobrol apa nih? Kok bisik-bisik sendiri di sini? Potong sebuah suara yang membuat kami berdua terkaget dan segera menoleh ke pintu. Kakek? Sentakku kaget. Ya, ini kakek. Dan maaf kalau saya datang terlambat. Apa yang sedang terjadi? Saut kakek sembari membiarkan aku menggambur ke dalam pelukannya. Tolong kami, kek. Kami dalam masalah besar. Ceritku histeris dan menangis sekeras-kerasnya dalam pelukannya. Masalah besar? Masalah apa? Ayo kakek lihat sendiri. Nanti akan kami jelaskan. Sautku sembari menariknya ke ruangan tengah. Lalu begitu sampai di ruang tengah suatu keanehan pun terjadi di sana. Ya, di ruang tengah hanyalah Kak Raffi saja. Ia kini tampak sedang terbaring tak berdaya di atas lantai. Dan sementara Ibu Rianta sama sekali tak kelihatan batang hidungnya. Loh, Ibu Rianta kemana kak? Tanyaku panik dan sembari mendekati tubuh Kak Raffi. Tidak tahu, saut Kak Raffi dengan suara lemah. Astaga, apa yang sedang terjadi di sini? Kok berantakan sekali? Tanya kakek bingung dan melihat ke sana sini dengan pandangan heran. Melihat kebingungan dan keheranan kakek itu, aku segera menceritakan semua yang terjadi, termasuk kepanikan kami karena tidak mampu melengkapi satu syarat yang masih kurang tadi. Dan beberapa saat setelah menyelesaikan ceritaku, kakek tampak menarik nafas dan tersenyum iba ke arahku. Kasihan kamu, Hef. Kamu hampir saja disesatkan olehnya. Ucapnya kemudian sembari membelai-belai rambutku dengan penuh kasih sayang. Apa maksud kakek? Baiklah, sekarang pejamkan mata kamu. Kakek akan mengembalikan kamu pada kenyataan yang sebenarnya. Ucap kakek lagi sembari duduk bersila di hadapanku. Lalu, setelah mengusap-usap kedua mataku dengan jempolnya, kakek kemudian menyuruhku untuk membuka mata kembali. Dan sungguh terkejutnya aku karena saat memandang ke arah Kak Raffi, ternyata tubuhnya 100% berbeda dari sebelumnya. Ya, ternyata kini tubuhnya tampak kurus kering dan lemah tak berdaya. Bahkan aku hampir-hampir tak mengenalinya lagi. Astaga,
Kenapa Kak Raffi mendadak jadi begini? Sentakku panik dan tak mengerti. Inilah kenyataan yang sebenarnya. Sejak kemarin Raffi sakit dan terus terbaring di sini. Tapi ironisnya kamu tidak menyadarinya, bukan? Iya, Kak. Mengapa ini bisa terjadi? Aku benar-benar bingung sekarang. Jadi sebenarnya selama ini kamu diperdaya oleh pemuja Karyau. Dia sengaja membutakan mata kamu dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi intinya apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan sejauh ini hanyalah tipuan. Saud kakek lagi menjelaskan. Apa maksud kakek? Aku masih belum mengerti juga. Begini, wanita yang kamu sebut Ibu Rianta tadi itu adalah pemuja setan. Namanya bukanlah Rianta, tapi namanya asli adalah Ibu Katen. Dia selama ini suka sekali dengan suami kamu. Maka oleh sebab itu dia sengaja menjebak kalian dengan sedemikian rupa. Jadi apa yang aku rasakan tadi tidak Itu nyata? bukannya nyata, tapi hanya bagi kamu sendiri saja. Sedangkan orang lain masih tetap bisa melihat yang sebenarnya. Bukankah begitu? Saud kakek sembari menoleh ke arah si penulis temannya Kak Raffi. Benar, saya awalnya sempat bingung dengan semuanya. Terutama saat melihat kamu dan ibu tadi itu bertingkah dan berbicara seolah-olah ada Raffi di samping kalian. Padahal jelas-jelas Raffi sedang terbaring lemah di sini. Tapi setiap saya ingin bertanya, mendadak mulut saya seakan terkunci dan tak bisa bersuara. Jadi mau tidak mau saya terpaksa bungkam, harus berpura-pura terlibat dalam kesibukan kalian tadi. Astaga. Jadi sebenarnya saat aku berbicara dan melihat Kak Raffi sehat tadi hanyalah halusinasi saja. Kalau dibilang halusinasi sih tidak. Karena yang kamu lihat itu sesungguhnya adalah jelmaan dari Karyau. Dialah yang menyamar menjadi Raffi dan tampak sehat di mata kamu. Tapi tubuh Raffi yang sebenarnya dia hilangkan dari pandangan kamu. Astaga. Luar biasa sekali kekuatannya. Lalu para warga yang sejak tadi malam itu berkumpul di sini juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau untuk kedatangan para warga sekali lagi itu hanyalah kekuatan tipuan Karyau saja. Para warga dan skenario penyelamatan mereka malam tadi itu hanyalah dalam penglihatan kamu saja. Justru sampai saat ini para warga tak ada yang tahu kejadian ini. Termasuk masalah mengirim WA yang kamu ceritakan itu. Jadi intinya sejak kedatangan Raffi di hari pertama, kamu sudah berada dalam pengaruh kekuatan Karyau yang memang sudah diperintahkan oleh Ibu Katen. Ya Tuhan. Kalau begitu, apa yang sudah terjadi selama ini tidak ada yang nyata ya? Semua yang kamu alami bukannya tidak nyata, tapi benar-benar terjadi. Hanya saja itu terjadi di alam Karyau. Jadi intinya kamu selama ini sebenarnya sedang terjebak dalam dimensi lain, yaitu alam Karyau. Kamu sebenarnya hampir saja ikut mati jika saja Sanyang Dadas yang bersemayam dalam tubuh kamu itu sudah kehabisan tenaga. Jadi maksud kakek, Sanyang Dadas itu benar-benar ada dalam tubuhku? Aku kira itu juga termasuk tipuannya Ibu Rianta atau si Ibu Katen itu. Kalau untuk bagian yang itu semuanya memang benar. Hanya saja kalau cerita permusuhan antara nenek kamu dan Karyau itu tidaklah benar. Ibu Katen memang sengaja menambah-nambahkan cerita untuk melemahkan kamu. Saud kakek menerangkan dengan sangat terperinci. Astaga, jadi dia menipuku? Ya, semua ini tak lain karena dari hulu dia memang sengaja ingin sekali merebut Raffi dan sekaligus merusak hubungan kalian. Hanya saja saya tidak menyangka ia akhirnya sampai senekat ini. Saya benar-benar kaget sekali setelah tahu dia sampai meminta bantuan Karyau untuk memuluskan niat busuknya itu. Jahat sekali dia. Pantas selama ini dia selalu datang dan selalu ada di setiap kesulitan kami. Lalu sekarang bagaimana dengan Kak Raffi, Kek? Apakah dia bisa diselamatkan? Itu terlalu sulit. Sulit kenapa? Apa maksud kakek? Apakah kakek tak mampu menyelamatkan Kak Raffi? Entahlah. Saya melihat kalau jiwanya Raffi saat ini sedang terbungkus oleh kabut hitam yang pekat.
Tampaknya dia dulu memang benar pernah terikat sebuah perjanjian yang kuat dengan Karyau. Saut kakek dengan wajah penuh penyesalan. Ayolah, Kek. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Aku tak mau jika sampai Kak Raffi terjebak di alam Karyau. Itu sulit. Karena yang namanya mengikat perjanjian dengan hal-hal gaib itu akan sulit dilepaskan lagi. Saut kakek lagi dengan nada suara yang semakin tak berdaya. Lantas, sekarang kita mesti bagaimana, Kek? Jadi kita biarkan saja Kak Raffi. Bahkan Anissa dan suaminya terjebak di alam Karyau tanpa adanya usaha untuk menyelamatkan mereka. Tak ada yang bisa kita lakukan. Karena kalau yang ini memang murni kesalahan mereka. Anissa sebenarnya sudah beberapa kali didatangi oleh para penghuni hutan Karyau untuk kembali datang meminta maaf atas pelanggarannya. Namun Anissa tak peduli dan tak pernah mau percaya dengan peringatan itu. Nah, sedangkan untuk suaminya, pria itu memang benar-benar mempunyai ilmu penakhluk wanita yang dia dapat dari perjanjian di hutan Karyau pula. Jadi sekali lagi, untuk itu kita tak akan bisa menyelamatkan jiwa mereka dari cengkraman para penghuni hutan Karyau. Lalu kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang kita hanya mampu berdoa dan berjuang agar jam 7 malam nanti jiwa kamu dan putri kamu tidak ikut-ikutan dibawa ke alam Karyau juga. Saut kakek lagi dengan nada serius. Loh, kan kakek bilang, semua yang aku alami tidak nyata. Lalu kenapa tiba-tiba mengenai masalah jam 7 malam nanti tetap terjadi? Kakek tidak mengatakan semuanya tidak nyata. Karyau itu memang tetap akan menjemput jiwa Raffi, tapi sebenarnya itu tidak sampai terjadi. Andai saja Ibu Katen tidak memuluskan semua ini. Iya, saya mengerti maksud kakek. Jadi sebenarnya Raffi itu tetaplah harus membayar apa yang dia minta dari Karyau dulu. Hanya saja prosesnya sekarang jadi lebih cepat dan lebih mudah karena secara kebetulan Ibu Katen sedang memanfaatkan kekuatan Karyau untuk menghancurkan rumah tangga Raffi dan Hevi. Dan karena ditambah lagi oleh pelanggaran yang dilakukan Anissa, maka Karyau pun semakin punya celah yang lebar untuk segera menagih janji Raffi dulu. Bukankah begitu, Kek? Celetuk penulis temannya Kak Raffi ikut-ikutan berbicara. Tepat sekali. Karyau memang sudah lama mengincar Raffi. Tapi karena Raffi menikah dengan Hevi, maka Karyau sempat kesulitan mencari Raffi. Karena sang saniang dadas yang ada di dalam tubuh Hevi secara tidak langsung ikut melindungi Raffi. Baiklah, saya paham sekarang. Jadi, andai saja Kak Raffi cepat bertobat, Ibu Katen tidak tergila-gila dengan Kak Raffi, dan juga Anissa serta suaminya tidak berurusan dengan Karyau, maka mungkin sampai saat ini Karyau belum bisa menemukan Kak Raffi, bukan? Ucapku akhirnya dengan kening berkerut. Akhirnya kamu mengerti juga. Inilah buktinya kalau pepatah yang mengatakan kalau sepandai-pandainya menyembunyikan mayat, pada akhirnya bau busuknya akan tercium juga. Itu memang benar-benar nyata. Saut kakek lagi sembari menepuk-nepuk pundakku. Lalu sekarang bagaimana, Kek? Desahku kemudian dengan hati yang mulai pasrah dengan kenyataan. Inilah saatnya kita melawan agar kamu nanti benar-benar terlepas dari kekuatan Karyau itu. Sebab kamu dan putri kamu sudah terlanjur masuk dalam daftar nama yang akan dihabisi oleh Ibu Katen. Jadi karena itulah kalian berdua harus segera dibebaskan secepatnya dari cengkraman mereka. Saut kakek akhirnya setelah menarik nafas panjang beberapa kali. Jadi, aku harus bagaimana, Kek? Tanyaku dengan dada bergemuruh takut. Nanti kita bagi tugas saja. Kamu berdoa dengan penuh keyakinan, sedangkan kakek akan berusaha melawan dengan memanfaatkan kekuatan saniang dadas yang ada dalam tubuh kamu itu. Tapi tunggu dulu, Kek. Apakah aku bisa melawannya dengan doa? Bukankah kekuatan Karyau tidak bisa dilawan dengan berdoa, Kek? Kata siapa? Jadi kamu masih percaya dengan perkataan wanita pemuja Karyau itu ya? Inilah sebenarnya tujuan utama Ibu Katen itu. Dia tadi memang sengaja bekerja sama dengan Karyau untuk memengaruhi otak kamu supaya muncul keraguan-raguan dengan iman yang kamu miliki sekarang. Sentak kakek memperingatkan.
Oh begitu ya. Ya Tuhan, hampir saja aku terpengaruh oleh pernyataan itu. Runtukku penuh penyesalan. Sudahlah, yang penting sekarang kamu sudah sadar sepenuhnya. Jadi mulai saat ini jangan pernah ragukan iman kamu sendiri ya. Ucap kakek lagi sembari tersenyum ke arahku. Kalau saya tugasnya apa? Celetuk si penulis teman Kak Raffi tadi tiba-tiba. Kamu pulang saja. Kamu tidak bisa berada ikut dalam masalah ini. Ini adalah masalah pribadi kami. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri jika nanti kamu tiba-tiba ikut-ikutan diserang oleh mereka. Tapi saya bisa jaga diri, Kek. Saut si penulis itu ngotot ingin bertahan. Saya tahu. Tapi untuk kasus sebesar ini kamu masih awam dan tak akan mampu bertahan. Jadi sebaiknya kamu hindari saja sebelum terlambat. Baiklah, Kek. Saya paham. Angguk si penulis tadi akhirnya. Bagus. Ini semua demi keselamatan kamu. Bukan karena kami tidak percaya kamu. Tegas kakek menambahkan. Ucap si penulis itu kemudian sembari memohon diri. Baiklah, Kek. Kalau begitu saya pamit dulu. Dan terima kasih sudah dipercaya dan diizinkan menulis semua kisah ini. Ucapku kemudian sembari mengantarkannya sampai ke pintu depan. Lalu setelah mengucapkan doa dan dorongan semangat kepadaku, si penulis itu akhirnya segera beranjak pulang ke desanya. Tapi sebelum aku kembali ke dalam rumah, mendadak ia kembali lagi dan tampak ingin bertanya sesuatu kepadaku. Ada apa lagi, Kak? Maaf, tadi saya lupa tanya. Adik perempuan Raffi kemana ya? Tanyanya dengan kening berkerut. Adik perempuan? Bukankah adik perempuannya Kak Raffi sudah meninggal 6 bulan yang lalu, Kak? Sautku semakin kebingungan. Oh iya, astaga. Maaf, saya lupa. Sentaknya sembari buru-buru kembali ke motornya dan langsung pergi. Aku yang sebenarnya baru kali ini bertemu dengan teman penulisnya Kak Raffi itu, otomatis hanya bisa melongo dan tetap bingung dengan pernyataannya tadi. Ada apa sebenarnya sehingga ia bela-belain kembali hanya untuk menanyakan kemana adik perempuan Kak Raffi yang memang sudah meninggal dunia itu. Hah? Ada-ada saja si penulis aneh itu. Celutukku sebelum buru-buru masuk dan mendatangi kakek untuk membahas lebih lanjut rencana apa saja yang akan kami siapkan untuk malam nanti. Aku tahu malam ini adalah jadi lebih luar biasa seram, ganjil dan sangat menegangkan. Tapi aku tak tahu jika si penulis juga mengalami hal yang tak kalah menyeramkan juga, yang dituturkannya sebagai berikut. Ini merupakan cerita dari si penulis. Hari sudah beranjak sore dan semakin mendung saja. Aku tahu itu pertandanya hujan bisa turun kapan saja dan di mana saja. Berkali-kali aku menggeber laju motorku agar cepat sampai di rumah sebelum hujan itu turun melanda. Namun sungguh sialnya, jalan yang tidak rata dan belum beraspal itu akhirnya tak bisa membuat kecepatan motorku lebih dari 40 km per jam saja. Maka tepat pukul 5 sore, aku akhirnya kehujanan dan harus berteduh di sebuah gubuk kosong di pinggir jalan yang jauh dari pemukiman. Aku cukup hafal dengan daerah ini, jadi aku tahu betul jika jarak desaku dari sini masih tersisa 8 km lagi. Maka dengan begitu sudah jelas aku akan kemalaman di jalan.
sebab aku tidak akan mau menerobos hujan lebat itu tanpa menggunakan jas hujan yang memang tidak pernah aku beli. Lalu karena benar-benar merasa bosan, apalagi di tempat itu tidak ada sinyal, aku iseng-iseng memutar kembali suara rekaman penuturan kisah Raffi dan Heavy untuk mengusir rasa jenuhku. Menit-menit pertama semuanya terdengar biasa dan normal-normal saja. Namun ketika memasuki menit yang ke-30, mendadak aku mendengar suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi ini terus saja terdengar sebagai latar belakang dari suara rekaman itu. Aku ingat betul saat merekam penuturan itu, putrinya Raffi dan Heavy sedang tidur nyenyak. Jadi sudah jelas ini bukan suara tangisan putri mereka. Apalagi kedengarannya ini adalah suara tangisan bayi yang masih berusia sekitar 1 tahunan. Suara rekaman itu akhirnya terpaksa aku matikan, sebab semakin lama tubuhku semakin merinding dan bergidik tak karu-karuan. Ya, meski aku sebenarnya bukan tipe orang cepat takut, tapi siapapun jika sedang berada di situasi ini pasti akan tidak enak perasaan juga. Apalagi saat itu mendadak muncul aroma minyak telon dan bau busuk yang cukup menyengat hidung. Kemudian karena saat itu hujan akhirnya mulai mereda, aku segera pergi meninggalkan tempat itu secepatnya. Perasaanku saat itu benar-benar semakin tidak enak saja, karena semakin lama gubuk yang kosong itu terasa seperti sedang dikelilingi oleh sesuatu yang sukar aku jelaskan. Selama dalam perjalanan, memang hampir tak ada kejadian aneh dan ganjil yang menimpaku. Satu-satunya yang aku rasakan cukup aneh itu hanyalah kenyamanan berkendara yang tiba-tiba terganggu oleh munculnya kembali aroma telon dan bau busuk yang seakan sedang mengikutiku. Jadi karena itulah sepanjang perjalanan, aku harus berkali-kali menoleh ke belakang demi memastikan kalau tak ada siapapun yang menumpangiku. Karena 1/4 jam kemudian akhirnya aku tiba juga di rumah dengan selamat dan tak ada gangguan apa-apa. Istriku yang cantik dan mempunyai senyum manis itu langsung membukakan pintu dan menyambutku dengan mesra. Sedangkan putraku yang hampir berusia 4 tahun yang sudah sangat lancar berbicara itu ikut-ikutan menyambutku dengan tujuan utama menanyai apakah membawakan oleh-oleh kue untuknya. Ia sangat girang sekali karena aku memang selalu menyempatkan diri untuk membelikan kue kepadanya. Namun saat aku sudah berada di depan pintu dan selesai memarkirkan motorku di atas teras rumah, ia mendadak berubah ketakutan dan berlari ke kamar tanpa alasan dan sebab yang jelas. Satu-satunya alasannya saat kami tanya mengapa bertingkah seperti itu adalah karena melihat ada didik kecil yang sedang duduk di atas motorku. Mendengar keterangan dari anak kecil yang masih berusia hampir 4 tahun ini membuat aku dan istriku saling berpandangan bingung antara percaya dan tidak. Alasannya adalah karena putra kami ini tak pernah sebelumnya mengalami atau bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Karena secara garis keturunan kami ini bukanlah keturunan orang-orang indigo. Jadi bagaimana mungkin ia bisa melihat sesuatu yang gaib-gaib seperti itu? Tanya istriku pelan ketika kini kami sudah berada di peraduan. Terus bagaimana menurut Papa? Apa ya yang putra kita lihat tadi? Entahlah, mungkin dia hanya salah lihat saja. Buktinya saat aku ajak dia tadi untuk melihat kembali ke teras, didik kecil yang dia bilang itu katanya sudah tidak ada lagi kan? Iya juga ya. Ya sudah, mudah-mudahan memang tidak ada apa-apa. Oh iya, bagaimana perjalanan Papa tadi? Lancar-lancar saja kan? Tanya istriku dengan nada penasaran. Ceritanya agak panjang dan rumit.
Kayaknya aku bakal perlu tak ekstra agar dapat menyusun kisah mereka ini dengan sempurna. Oh, begitu ya. Terus ada hal-hal anehnya tidak? Tanya istriku lagi semakin penasaran. Ada, tapi biar besok pagi saja kita bahas karena sekalian besok aku juga masih menunggu info selanjutnya dari mereka. Baiklah. Lirih istriku paham sembari memberikan kecupan selamat tidurnya kepadaku. Kemudian ketika pagi sudah menyingsing, aku buru-buru bangun dan membuka kembali rekaman penuturan Raffi dan Heavy dengan penuh rasa penasaran. Saat itu istriku juga ikut mendengarkan. Lalu setelah selesai mendengarkan rekaman itu secara keseluruhan, istriku benar-benar terpana mendengar semua kisahnya. Tapi aku malah diam-diam bergidik sendiri karena suara tangisan bayi yang ku dengar sebelumnya sebagai suara latar belakang dari rekaman itu malah tak ada terdengar sama sekali. Disinilah aku bingung mengapa itu bisa terjadi. Sebab sesekali terlintas dalam benakku agar tidak jadi saja menulis kisah ini. Tapi karena tak lama kemudian Heavy menelponku dan menyampaikan kabar kalau Raffi sudah meninggal dunia, serta menceritakan kembali kejadian menyeramkan saat Karyo menjemput Raffi, maka hati nuraniku terpanggil kembali untuk segera menulis kisah ini supaya menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Dan inilah kisahnya itu. Malam itu, ketika jam telah menunjukkan pukul 5:30 sore, alam nampak semakin tidak bersahabat dan kian mencekam. Bahkan di bulan September yang masih masuk musim kemarau ini, terasa jadi cukup aneh karena tiba-tiba turun hujan dengan cukup deras sekali. Namun keanehan ini masih belum membuatku terusik, karena keanehan sesungguhnya baru dimulai sekitar jam 6.30 sore, tepat saat Kak Raffi mulai terlihat belingsatan dan sangat kesakitan. Saat itu aku langsung ingin menolong Kak Raffi, tapi malah dicegah dan disuruh menjauh oleh kakek. Aku jelas saja langsung menuruti semua perintah kakek, walaupun sebenarnya hati ini ingin sekali memeluk tubuh Kak Raffi untuk yang terakhir kalinya. Maafkan aku, Kak. Jeritku dalam hati saat Kak Raffi terlihat sedih dan tak rela harus jauh-jauh dariku. Tampak air matanya berlinang deras dan ingin sekali memeluk aku dan putri kami. Namun sekali lagi ku sama sekali tak berani beranjak karena kakek masih memberi isyarat agar tetap diam di tempat saja. Awalnya aku tak mengerti mengapa kakek begitu ngototnya melarang aku mendekat. Padahal Kak Raffi terlihat aman-aman saja. Tapi ketika jam akhirnya tepat menunjukkan pukul 7 malam, akhirnya aku baru mengerti jika sejak tadi sebenarnya yang menggerakkan agar tubuh Kak Raffi agar bisa bangun itu adalah Karyo. Di saat-saat seperti inilah sebenarnya ia sedang sangat ganas dan berbahaya. Katakan, apa yang kamu mau, ha? Hentak kakek ketika kini Kak Raffi tiba-tiba bangkit berdiri dan berjingkrak-jingkrak tak karuan. Kami akan membawa dia, saut Kak Raffi tak kalah kerasnya. Apakah semua perjanjian antara kalian dan Raffi bisa dibatalkan? Tanya kakek lagi mencoba bernegosiasi. Tidak bisa. Dia sudah terlalu banyak berhutang dengan kami. Jadi jiwanya sudah setimpal untuk membayar semua itu. Saut Karyo yang dalam tubuh Kak Raffi itu menolak. Memangnya apa hutangnya dengan kalian? Sentak kakek yang dengan nada penasaran. Telah banyak ilmu kesaktian yang telah kami berikan kepadanya. Tapi selama ini dia tiba-tiba menghilang dan melupakan janjinya. Kami sudah lama mencarinya. Dan sekarang barulah kami berhasil mendapatkannya lagi. Jadi kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan. Paham? Tidak usah mengurui saya. Sekarang katakan apa yang akan terjadi dengan Raffi setelah jiwanya kalian bawa. Bentak kakek lagi dengan nada mulai emosi. Apa urusanmu kakek tua? Dia budak kami. Jadi sudah pasti dia akan mati. Bentak Karyo yang ada dalam tubuh Kak Raffi juga tak mau kalah. Ini jadi urusanku. Karena kalian juga telah ingin menghabisi cucu saya. Sentak kakek lagi sembari menunjuk ke arahku. Kami tidak punya urusan dengannya. Yang punya urusan dengan dia adalah si pemuja kami, saut Karyo setelah menjelaskannya.
Tapi kalian yang membantunya bukan? Burung kakek tak mau menyerah begitu saja. Itu salah cucu kamu sendiri. Dia tak tahu bagaimana seharusnya membentengi diri. Saut Karyau lagi. Yang membuat kakek terdiam sejenak karena mengerti jika maksud Karyau itu tentu. Karena selama ini aku tidak mempunyai iman yang kuat. Dan aku pun juga menyadari itu. Baiklah. Sekarang urusan kalian sudah selesai. Saya minta kalian jangan ganggu cucu saya lagi. Cukup Raffi sendiri yang menebus kesalahannya, tidak yang lain. Karena kalian bukan Tuhan, ucap kakek akhirnya. Namun tak sedikit pun menurunkan nada bicaranya yang keras dan berani. Jangan bawa-bawa Tuhan dalam masalah ini. Tuhan tidak akan ada buat manusia yang jauh darinya. Saut Karyau tegas yang membuat aku semakin tercengang dan tersadar akan lemahnya imanku. Kalau begitu jangan pernah berurusan dengan manusia lagi. Cukup Raffi yang berhasil kalian sesatkan. Sentak kakek pada saat itu. Kami memang akan pergi, tapi jangan pernah mengatakan kami menyesatkan Raffi. Dialah yang memilih jalannya sendiri untuk menjadi budak kami. Tapi bagaimana dengan Anissa? Bukankah dia bukan budak kalian? Tanya kakek memancing. Wanita itu awalnya memang tidak punya masalah dengan kami. Namun dia telah menentang dan meremehkan kami. Itu karena dia tidak tahu dengan kalian. Kalian tidak bisa seenaknya menghakiminya. Kalian bukan Tuhan. Sejak datang ke tanah ini, dia sudah tahu jika adalah kewajibannya untuk menghormati dimanapun tempat kakinya berpijak. Kami sudah berulang kali memberinya tanda dan peringatan agar dia meminta maaf atas ketidaksopanannya. Tapi dia malah semakin berani dan tetap menganggap kami ini tidak ada. Jadi kami tak bisa lagi mengampuninya. Ingat yang kamu bilang tadi, kami ini bukan Tuhan. Lagi-lagi kakek tak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Karyau tadi. Karena jawaban Karyau kali ini memang benar. Karyau bukanlah Tuhan. Karyau tidak punya rasa kasih dan cinta. Dan dia juga bukan sosok yang pemaaf dan pengampun. Tapi dia juga bukanlah sosok yang suka berurusan dengan manusia. Selama manusia itu menghindari untuk berurusan dengannya. Ya sudah, kalau begitu pergi sekarang. Dan ingatlah jangan coba-coba untuk mengganggu cucu kami lagi. Ucap kakek kemudian karena merasa sudah tak ada gunanya lagi berdiskusi dengan makhluk yang tidak akan mau mengalah. Kami memang akan pergi sekarang juga. Tapi jangan kamu kira kami pergi karena takut dengan kamu ataupun Sani yang dadas yang melindungi kamu itu. Kami pergi karena kami memang tak punya urusan dengan kamu maupun cucu kamu. Saut Karyau akhirnya dengan suara lantang. Saya juga tidak takut dengan kalian. Karena kalian tidak akan punya kekuatan apa-apa terhadap manusia yang tidak memohon bantuan dengan kalian, bukan? Sentak kakek tidak mau kalah. Karyau hanya menyaut dengan geraman saja. Lalu kemudian pelan-pelan meninggalkan tubuh Kak Raffi yang saat itu sudah terlihat kaku dan memucat. Ingatlah, untuk membawa juga wanita yang menjadi pemuja kalian itu. Atau saya yang akan memusnahkannya. Teriak kakek sebelum Karyau benar-benar pergi dari rumah kami. Tidak usah mengajari kami. Dia memang akan kami bawa juga karena batas perjanjiannya sekarang sudah tiba. Saut Karyau walau sudah tidak berada dalam tubuh Kak Raffi lagi. Dan sialnya aku tak dapat melihat wujudnya. Lalu setelah keadaan kini benar-benar aman, hening dan tenang, akhirnya aku dan kakek mulai mengurusi tubuh Kak Raffi yang sudah tidak bernyawa itu lagi. Disinilah aku menumpahkan semua emosi dan kesedihanku. Hingga beberapa puluh menit kemudian kakek tiba-tiba menarik tubuhku. Ada apa, Kek? Tanyaku tak mengerti sambil sendiri sedikit meronta karena kakek terus menarikku semakin jauh dari tubuh Kak Raffi. Kamu menjauh dulu. Kakek melihat masih ada yang tak beres dengan Raffi. Saut kakek dengan wajah tegang. Ada apa lagi, Kek? Tanyaku lagi dengan dahi berkerut. Ada kekuatan lain yang sangat besar dalam tubuh Raffi. Hah? Apakah gangguan Karyau masih ada? Bukan. Karyau sudah benar-benar pergi tak punya urusan lagi. Ini adalah kekuatan lain yang benar-benar berbeda. Jadi apakah itu, Kek? Entahlah. Tapi yang jelas Raffi selama ini telah diam-diam memasukkan sesuatu yang sangat terlarang ke dalam tubuhnya.
Astaga, ada apa lagi ini? Lalu, apakah kakek bisa mengeluarkannya? Kakek tidak bisa. Ini terlalu kuat dan sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Hah? Memangnya itu apaan sih, Kek? Tanyaku kaget dan penasaran. Tampaknya dia dulu pernah memakai minyak bintang dan minyak lainnya secara bersamaan. Itu sangat terlarang dan sangat berbahaya sekali. Kalau begitu, kita harus bagaimana, Kek? Kakek akan cari cara untuk membereskan semuanya. Tapi itu mungkin akan sulit. Karena diam-diam juga Raffi selama ini sudah terlalu jauh menggunakan kekuatannya. Bahkan menurut mata batin kakek, Raffi pernah membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Bahkan termasuk adiknya sendiri. Nah, demikianlah akhir kisah misteri hutan Karyau setelah Raffi meninggal dunia. Dan pada akhirnya makhluk gaib Karyau sudah tidak mengganggu lagi istri Raffi dan putrinya. Cerita ini ditulis langsung dan dikirimkan oleh Neno Kristiandinelis untuk Radio Istana FM Bojonegoro. Terima kasih untuk Neno Kristiandinelis atas atensinya. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Cimatres, salam misteri. Au.